Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya. Baik, ma'dziratan ini sinyalnya kacau ini. Semoga nggak kacau ini ya, nggak mati-mati terus ini. Sore hari ini kita kembali melanjutkan materi kita dalam membahas kitab Al-Khulasah fi Usul Fiqih. Kita masuk ke pembahasan Al-Hadithul Mursal. Ya, Al-Hadithu Al-Mursal. Apa itu hadis mursal? Jadi ulama usul fikih membagi hadis menjadi dua, dilihat dari sisi sanadnya. Ya, dilihat dari sisi sanadnya itu ada dua, ada mursal, ada musnad. Tapi kalau dilihat dari sisi kesohihannya, yaitu bisa ada hadis sahih dan ada hadis dhaif. Hadis mursal Taib, kita lanjutkan. Hadis menurut ulama usul ada dua. Ada yang pertama musnad, ada yang kedua namanya mursal. Nah, musnad itu mattasala isnaduhu, sedangkan mursal ma lam yattasil isnaduhu. Jadi menurut ulama usul, hadis dilihat dari sisi sampainya sanad kepada kita ada dua. Musnad itu yang sanadnya bersambung, dan mursal yang sanadnya terputus. Wa khassal muhaddithun wa katsirun minal usuliyyin al-mursal bima rafa'ahu at-tabi'i lin-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ja'alu ma kana as-saqitu minhu min ghairi al-wasitah baina at-tabi'i wan-nabi munqati'an wa ja'ala ba'duhum al-jami' munqati'an wa hiya istilahat. Jadi di sini terjadi perbedaan istilah antara ulama hadis dengan ulama usul fikih. Menurut ulama usul fikih, mursal itu semua hadis yang terputus sanadnya, baik putus sanadnya di awal atau di tengah maupun putus sanad di akhir, sama aja. Jadi mursal menurut ulama usul lebih umum dan lebih simpel kita mengingatnya. Ya, pokoknya yang namanya mursal itu lawannya musnad, dan mursal malam yattasil isnaduhu, sanadnya terputus. Sedangkan ulama hadis itu membagi-bagi definisi atau istilah hadis yang sanadnya terputus. Kalau dia sanadnya terputus di awal, min awwali sanad, itu namanya mu'allaq.
Ya, kalau terputus dari sanadnya yang pertama itu mu'allaq. Kalau di tengah namanya mursal, munqati'. Kalau terputusnya di tengah itu munqati'. Dan sedangkan kalau terputusnya di akhir itu kalau tabi'in meriwayatkan langsung dari Nabi. Nah, itu dia. Wa ja'alu ma kana saqitu min ghairil wasithah baina tabi'i wan nabi. Namanya munqati'an. Ya, namanya mursal. Ya, jadi mursal menurut ulama hadis itu kalau sanatnya terputus di akhir, artinya dari tabi'in langsung meriwayatkan dari Nabi tanpa melewati sahabat. Sedangkan kalau ulama usul fikih sama aja, mau terputus sanatnya di awal, mau di tengah, mau di akhir disebut mursal. Jadi kalau saya definisi lebih gampang kita mengingat definisi dari ulama usul. Wahil istilahat. Nah, ini hanya istilah, perbedaan istilah saja. Lalu apakah hadis mursal bisa kita pakai menjadi hujjah dalam syariat agama? Hawal hadithul mursal ala jami'il istilahat la yuhtajju bihi. Ini jawaban dari Syekh Profesor Dr. Hasan Haito. Lihtimali an yakuna saqitu majruhan. Jadi hadis mursal tidak bisa kita pakai sebagai hujjah. Kenapa? Karena bisa saja rawi yang tadi terputus, ya itu keadaannya nggak jelas. Ya, karena kita nggak tahu bagaimana keadaan rawi yang tadi putus sanadnya. Nggak tahu kita apakah dia thiqah atau enggak, ya kan? Nggak tahu ini sanad yang terputus ini rawinya ini nggak diketahui siapa. Nah, nggak bisa dijadikan hujah hadis mursal ini. Kenapa? Nah, rawi yang terputus ini sanadnya kita nggak ketahui dia gimana ciri-cirinya, bagaimana sifat rawi ini, thiqah atau enggak. Nah, gitu. Sehingga kalau kita ragu apakah dia thiqah atau enggak, maka jangan diambil hadisnya untuk sebagai hujah. Nah, gitu. Ya, kecuali kalau yang terputus sanadnya adalah sahabat. Maka di sini ulama membolehkan mursalus sahabah itu boleh. Kenapa? Karena sahabat sudah dikenal oleh semuanya kalau itu adil. Mereka adil. Kulluhum udul. Karena yang mentazkiyah langsung Allah Azza wa Jalla. Semua sahabat itu dikenal adil. Yang masalahnya kalau yang terputus sanadnya ini bukan sahabat. Tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Nggak dikenal dia, terputus sanadnya. Nah, yang kalau seperti ini kan kita bisa ragu. Ini yang terputus ini, orang perawi yang terputus ini dia thiqah atau enggak. Nah, gitu. Sehingga tidak bisa diambil hadisnya untuk menjadikan sebagai hujjah. Wa ala istilahil muhaddithin lihtimali an yakuna saqitu ghaira sahabi. Tapi kalau menurut ulama hadis, kenapa nggak bisa dijadikan hujjah? Karena ihtimal bisa saja rawi yang terputus tadi sanadnya itu bukan sahabat. Fa in kana kadzalika fayuhtamal an yakuna majruhan. Jadi kalau bukan sahabat, maka ada ihtimal kalau perawi ini adalah majruh, ya tidak thiqah. Sehingga kalau kita ragu akan kualitas rawi yang ada, maka kita tidak bisa menghukumi hadis ini sebagai hujjah untuk kita jadikan sebagai hujjah. Wa qad thabata bil istiqra'i anna arba'atan minat tabi'in yarwi ba'duhum an ba'din hatta yasila ila sahabi. Karena telah diteliti oleh para ulama hadis kalau ada sebuah hadis itu diriwayatkan oleh 4 tabi'in. Jadi ada 4 tabi'in itu meriwayatkan satu dengan yang lain dan mereka nanti sanadnya bersambung kepada sahabat. Jadi ada 4 tabi'in meriwayatkan sebuah hadis dan mereka berada pada satu tabaqah, pada satu masa, pada satu tingkatan.
wa huwa katsirun fi sahihain, dan yang lainnya, dan itu terdapat banyak di hadis di kitab-kitab sahih, fi sahihain, dalam dua kitab sahih, ya, Al-Bukhari wa Sahih Muslim. Sedangkan di Sunan Nasai kita bisa temukan 7 tabi'in meriwayatkan di antara mereka. Yarwi ba'duhum an ba'din, meriwayatkan satu hadis di antara mereka. Nah, hatta yasila ila sahabi, sampai sanadnya bersambung ke sahabat. Nah, di antara 7 itu misalnya ada satu yang jatuh, yang sakit tadi, yang terputus sanadnya, ya kan? Dia ada 7 sahabat. Nah, kemudian 2 di antaranya terputus sanadnya, nggak dikenal ini, ya, nggak dikenal. Maka ini nggak bisa kita ambil hadisnya sebagai hujah, karena kita nggak tahu tabi'in ini gimana statusnya. Apakah dia thiqah atau tidak? Yang kita katakan adil itu hanya sahabat. Nah, fakaifa yakunu ma yarfa'uhu tabi'i sahihan? Bagaimana kita katakan apa yang diriwayatkan oleh tabi'in itu kita katakan sahih? Wasaqitu ghairu sahabi yuhtamal al-jarh wa ta'dil. Nah, ini tadi intinya. Sanad rawi yang terputus, jika dia itu adalah orang yang bukan statusnya sahabat, bukan sahabat, maka dia ihtimal, bisa thiqah, bisa enggak. Nah, itu. Jadi kalau ihtimal ini kan nggak bisa kita mengambil hadisnya sebagai hujjah. Walidzalika radda asy-Syafi'i al-mursal wa tabi'ahu 'alaihi jamaahiru ahli hadis. Oleh karena itu Imam Syafi'i menolak kehujjiahan hadis mursal. Bahkan ini dikatakan alim ulama pertama yang menolak menggunakan hadis mursal sebagai hujjah adalah Imam Syafi'i. Ya, bahkan kata Dr. Labib itu mengatakan min bid'ah Syafi'i. Di antara bid'ahnya Syafi'i, maksudnya bid'ah di sini belum pernah ada yang melakukannya, yaitu Imam Syafi'i menolak kehujjiahan hadis mursal. Padahal 2 imam besar sebelumnya, yaitu Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, mereka menjadikan hadis mursal sebagai hujjah, menerima hadis mursal sebagai hujjah, tapi Syafi'i menolaknya. Ya, imam mazhab pertama atau ulama besar pertama yang menolak menggunakan hadis mursal sebagai hujjah. Setelah itu ternyata banyak yang mengikuti langkah Syafi'i, yang menolak kehujjiahan hadis mursal. Maka di sini kita bisa simpulkan ya bahwasannya di antara keistimewaan madhab Syafi'i adalah hukum-hukum yang dilahirkan dalam madhab Syafi'i itu bersumber dari hadis yang musnad semuanya, dari hadis yang bersambung, ya, hadis yang bersambung sanadnya, ya. Jadi secara umum bisa kita katakan madhab Syafi'i ini termasuk lebih dekat kepada kebenaran, insya Allah, ya. Di antara keutamaan dari madhab Syafi'i karena mereka mengambil sumber hukum dari sumber hukum yang valid, sumber hukum yang kualitasnya itu bagus. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini di antara kelebihan, ya, kelebihan. Bahkan ada pernah teman saya juga mengatakan, saya meyakini bahwasanya mazhab Syafi'i itu yang lebih dekat dengan kebenaran menurut perspektif dia. Ya, karena dengan alasan-alasan tersebut. Wallahu a'lam. Ada idza kana saqitu ghairu sahabi. Ini garis bawahi ini. Ini kalau yang tadi terputus sanadnya, dia bukan sahabat atau kita ragu ini sahabat atau bukan, nah gitu. Tapi kalau yang terputus sanadnya itu adalah sahabat, fa in kana sahabiyan fayakunu hujjah. Nah, kalau yang terputus sanadnya adalah sahabat, maka kita tetapkan itu hadisnya diterima. Namanya mursal sahabi. Lianna al-asla fi sahabah jami'an annahum udul. Ya, karena kan semua sahabat sudah disifati sebagai adil.
ya, sebagai adil, thiqah. Wa kadzalika idza kana al-mursal mursalus sahabi, li'annahu ghaliban la yarwi illa an sahabi. Ya. Karena sahabat itu tidaklah meriwayatkan kecuali dari sahabat yang lain juga. Ya, misalnya misal contoh ini Ibnu Umar ya atau Ibnu Abbas mengatakan qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau radhiyallahu taala anhu itu tidak mendengar langsung dari Nabi, tapi mendengar dari Abu Bakar misalnya. Ya, jadi Ibnu Umar mendengar hadis atau Ibnu Abbas mendengar hadis dari Abu Bakar atau dari Umar. Nah, tapi beliau tidak mengatakan haddatsani Umar, haddatsani Abu Bakar, nah, tapi beliau langsung mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala au qala Rasulullah. Jadi Ibnu Umar atau Ibnu Abbas langsung dalam hadis dalam riwayat itu langsung mengatakan Rasulullah berkata. Padahal Ibnu Umar atau Ibnu Abbas tidak mendengar langsung dari Nabi, tapi mendengarnya dari sahabat lain hadis itu. Maka ini kan namanya mursal sahabi. Artinya ada satu sahabat yang tidak disebutkan. Tapi kan selama itu yang rawinya itu yang tidak disebutkan tadi atau yang terputus tadi adalah dia sahabat, maka nggak masalah, no problem. Karena kembali ke hukum asal tadi, namanya sahabat semuanya adil. Sehingga kalaupun ada mursal sahabi, maka hadis mursal sahabi itu bisa kita terima. Kemudian itu kalau mursal sahabi. Ya, karena kita pastikan sahabat itu tidaklah dia menerima hadis kecuali dari sahabat yang lain. Selama dia statusnya adalah sahabat, maka dia adalah orang pilihan dan dikatakan adil. Ya, baik. Ya, sahabat itu apa sih? Ya, sahabat itu kan siapa yang bertemu man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik, kan gitu sahabat. Nah, sahabat itu orang yang bertemu dengan Nabi, kalau kata ulama hadis meskipun bertemunya cuman sebentar. Cuman sekali atau cuman sebentar. Dan dia beriman sama Nabi dan wafat dalam keadaan demikian. Tapi kalau kata ulama usul, tidaklah dikatakan sahabat kecuali kalau dia bertemu dengan Nabi dan dia menemani Nabi dalam waktu yang lama, berjumpa Nabi dalam waktu yang lama. Nggak cukup hanya ketemu sebentar doang. Nah, kalau itu menurut ulama usul, jadi berbeda istilah dengan ulama hadis. Ya, sama dengan kemarin di awal kita katakan definisi hadis, definisi sunnah ulama usul dengan definisi sunnah menurut ulama hadis itu ada perbedaan. Nah, baik. Sekarang bagaimana kalau ada mursal tabi'in? Namanya Marasil Sa'id bin Musayyib. Nah, atau Sa'id bin Musayyab. Ini adalah salah satu tokoh tabi'in min kibarit tabi'in, bahkan dikatakan sebagai tabi'in yang paling baik, paling afdal. Ya, tabi'in yang paling utama. Wa ma dzakarnahu min raddil mursal innama huwa fi marasil ghairi Sa'id bin Musayyab. Wa amma marasil Sa'id fa innaha hujjatun yurajjahu biha. Jadi mursal sahabi itu jelas tadi ya, kita sepakat kalau mursal sahabi bisa dijadikan hujjah. Tapi bagaimana kalau mursal tabi'in? Maka dalam mazhab Syafi'i, mursal tabi'in itu diambil sebagai hujjah hanya satu tabi'in saja, yaitu seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Musayyab. Ya, hanya ini. Ya, bahkan dikatakan sebagai afdalut tabi'in. Ya, afdalut tabi'in. Kalau mursalnya itu berasal dari Sa'id bin Musayyab, artinya dari Sa'id bin Musayyab langsung meriwayatkan dari Nabi. An Sa'id bin Musayyab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak menyebutkan sahabat, padahal kan dia tabi'in. Maka ini ulama khususnya dalam mazhab Syafi'i itu menerima riwayatnya. Ya, khusus kalau tadi sahabat umum, semua sahabat, kalau di sini khusus hanya Sa'id bin Musayyib.
Wa Sa'id bin Musayyib Awam bin Musayyab min kibari tabi'in kana yusqitu sahabi lil ikhtisar. Ya, dia di antara tabi'in yang bahkan dikatakan afdalut tabi'in. Ya. Wa qad fattashat marasilahu fawajadat kullaha masanid. Ya. Para ulama hadis telah mengecek, ya, meneliti mursal-mursal yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyab itu semuanya bersambung. Semuanya bersambung sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi para ulama kenapa bisa memutuskan marasilnya, mursalnya Sa'id bin Musayyab itu diterima? Karena setelah dicek, diteliti, ternyata status mursalnya Sa'id bin Musayyab itu bersambung, musnad. Ya, rawaha lahu as-sahabi alladhi asqatahu 'anin nabi. Karena perawi yang meriwayatkan hadis dari Sa'id bin Musayyib itu sahabat. Rawaha lahu as-sahabi. Ya, itu sudah pasti Sa'id bin Musayyib itu menukil hadis dari sahabat. Alladzi asqatahu 'anin nabi wa huwa fil ghalib sihruhu Abu Zaujatihi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi setelah para ulama hadis mengecek, Sa'id bin Musayyib ini itu mursalnya langsung kepada sahabat. Ya. Rawaha lahu as-sahabi. Jadi langsung ke Nabi, tapi yang dia putuskan sanadnya adalah sahabat. Dan kita katakan tadi sahabat itu adalah adil semuanya. Bahkan dia ini dikenal sebagai menantunya Abu Hurairah. Sihruhu. Dan kita tahu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah itu punya anak perempuannya dinikahi oleh Sa'id bin Musayyab. Sehingga dia banyak meriwayatkan hadis dari mertuanya, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wal bahthu fil haditsil mursal tawilun wa qad sannaftu fiha bahthan mustaqillan falyarji' ilaihi man syaa. Kata Profesor Haito, pembahasan tentang hadis mursal itu cukup panjang dan aku telah menuliskan sebuah risalah, ya, sebuah risalah yang tersendiri tentang hadis mursal. Maka barang siapa yang ingin melihatnya, ingin membacanya, maka silakan rujuk ke sana. Ya, karena permasalahan hadis mursal ini pembahasannya dalam ilmu mustalahul hadis. Di sini kita cukup mengambil kesimpulan bahwasannya hadis mursal itu hukum asalnya adalah dia tidak bisa dijadikan hujjah. Hadis mursal. Ya, kenapa? Karena ada sanad atau ada rawi yang terputus sanadnya. Karena terputus sanadnya, maka kita tidak bisa menerima hadis tersebut. Karena kita tidak tahu kualitas sanad yang terputus tadi, rawi yang terputus sanadnya tadi, apakah thiqah atau tidak. Tapi hadis mursal bisa kita ambil sebagai hujjah kalau yang terputus sanadnya adalah sahabat. Ya, yang terputus adalah sahabat. Begitu pula hadis mursal dari Sa'id bin Musayyab. Karena para ulama hadis telah melakukan penelitian dan melihat hadis di marasilnya Sa'id bin Musayyab statusnya itu sahih. Ya, wallahu a'lam bishawab. Lalu apa lagi namanya al-haditsul mu'an'an. Ya, hadis mu'an'an. Maksudnya apa hadis mu'an'an? Itu hadis yang diriwayatkan oleh perawinya dengan kalimat an. Nah, gitu. Al-an'anah fil hadis. Apa maksudnya al-an'anah fil hadis? An yaqula rawi an fulan. Ya, an fulan fayarwi bilafzi an. Bilafzin an. La bilafzi haddatsani. Jadi kalimat riwayatnya itu dengan kalimat an.
an, ya. An fulan, an fulan, an fulan, an fulan, anin nabi. Nah, gitu. Bukan pakai lafaz haddatsani. Haddatsani atau akhbarani atau sami'tu. Aw ma fi ma'naha min alfadhit tahammul allati tadullu 'ala sama'. Ya, akhbarani, haddatsani. Ya. Jadi hanya menggunakan an. Wal haditsul mu'an'an hujjah. Ya, wal haditsul mu'an'an hujjah idza lam yakun al mu'an'an mudallisan. Ya, idza lam yakun al mu'an'an mudallisan. Mudallis itu kan perbuatan menyembunyikan aib pada suatu sanad hadis dan menampakkan bahwa sanadnya bagus. Ya, kalau mudallis itu tadlis ya. Tadlis itu menyembunyikan aib cacat pada suatu sanad hadis dan menampakkan kalau sanadnya itu bagus padahal ada aibnya. Ya, dengan bentuk kalimat yang membuat pendengar menyangka bahwa rawi yang melakukan tadlis ini benar-benar mendengar dari gurunya. Kalau mudallis adalah orang yang sering melakukan tadlis dalam menyampaikan hadis. Ya, itu jadi perbuatan mudallis ini kan perbuatan yang tidak bagus. Ya, maka hadis mu'an'an itu bisa diterima sebagai hujjah. Syaratnya apa? Syaratnya selama rawinya itu bukan rawi yang mudallis atau rawi yang melakukan tadlis. Idza lam yakun al-mu'an'in mudallisan. Berarti mafhum mukhalafahnya kalau perawinya itu yang melakukan riwayat dengan kalimat an itu al-mu'an'in, dia mudallis, maka nggak bisa jadi hujjah. Litisali sanadihi fi dhahir. Karena kalau dia tidak mudallis, maka kita terima hadisnya sebagai hujjah. Kenapa? Karena secara zahir sanadnya bersambung. Ya, dihukumi musnad berarti kan? Ala tafsilin fil mawdu' yutlabu fil mutawwalat wa mustalahul hadis. Ya. Tafsilnya bisa kita cari, bisa kita baca di kitab-kitab yang lebih tebal dan juga dalam pembahasan ilmu mustalahul hadis. Alfadhu tahammul wal ada. Ya, lafaz dalam menerima riwayat. Idza qara'a asy-syaikhu wa ghairuhu yasma'. Ya, ini yang pertama. Kalau si talib mendengar bacaan syekhnya, ini yang pertama. Ya, syekhnya membacakan, ya, saya kayak kajian kitab gitulah, kayak kajian kitab. Misalnya saya mendengar syekh saya membacakan kitab. Nah, itu syekhnya menerangkan, syekhnya menjelaskan, mensyarah dan menyampaikan isi kitab dan saya muridnya mendengarkan. Ya, maka kalau dengan cara seperti itu boleh bagi saya selaku perawi mengatakan haddatsani syaikhu fulan, akhbarani syaikhu fulan. Nah, gitu. Bisa. Jadi syekhnya membacakan dan muridnya mendengarkan. Maka boleh ketika itu saya sebagai perawi, sebagai murid itu ketika menyampaikan kepada murid saya lagi, saya mengatakan akhbarani syaikhu fulan au haddatsani syaikhu fulan. Dengan syarat tadi kalau syekhnya yang membaca, muridnya mendengar. Yang kedua, wa in qara'a huwa 'ala syekh. Nah, ini sebaliknya. Syekhnya yang mendengar, muridnya yang membacakan. At-talibu yaqra' wa syaikhu yastami'. Kebalik. Jadi murid yang membacakan, syekhnya mendengar. Nah, fayaqulu akhbarani wa la yaqulu haddatsani li'annahu lam yuhaddithu. Maka nanti kalau ketika muridnya tadi ingin meriwayatkan hadis tadi ke orang lain dengan cara seperti ini, dia yang membacakan, syekhnya yang mendengar, maka dia boleh meriwayatkan dengan kalimat akhbaroni saja.
Nggak boleh dia pakai kalimat haddatsani. Kenapa? Karena syekhnya tidak membacakan. Baik. Nah, bagaimana kalau syekhnya mengatakan ajaztuka laka fi ar-riwayah. Jadi nggak dibaca, muridnya nggak membaca, syekhnya nggak membaca, cuma langsung syekhnya memberikan ajaztulaka hadhir riwayah. Langsung dikasihkan ijazah gitu aja, pembolehan untuk meriwayatkan tanpa dibaca. Wa minhum man ajaza haddatsani qala al-Mahalli wa alaihi urfu ahli hadis. Nah, tapi sebagai yang kedua ini syekhnya mendengar, muridnya membaca, ya, itu menurut penulis hanya boleh memakai kalimat akhbaroni ketika meriwayatkan. Tapi sebagian ulama ada yang membolehkan tetap menggunakan haddatsani. Ya, berarti di sini ada dua pendapat. Pendapat musannif, kalau dia syekhnya yang menyimak, muridnya yang membaca, maka meriwayatkan dengan kalimat akhbaroni aja. Nggak boleh pakai haddatsani. Tapi sebagian yang lain mengatakan boleh. Dua-duanya boleh, sebagaimana yang pertama. Qala al-Mahalli wa alaihi urfu ahli hadis. Inilah kebiasaan yang terjadi antara ulama ahli hadis. Lianna al-qasda al-i'lam. Al-qasda al-i'lama bir-riwayah anis syekh. Nah, tujuan utamanya yaitu ya memberitahukan riwayat dari syekhnya. Yang kedua, wa in ajazahu syekh min ghairi qiraah. Jadi hanya ajaztulaka fir riwayah. Jadi hanya diberikan pembolehan untuk meriwayatkan. Tak ada dibaca sama sekali. Syekhnya nggak membaca, muridnya pun nggak membaca. Tapi hanya diberikan ijazah pembolehan riwayat. Ya, maka ketika itu boleh dia menyampaikan riwayat tapi dengan kalimat ajazani au akhbarani ijazatan. Ya, ajazani au akhbarani ijazatan. Nah, ini apa namanya? Alfaz at-tahammul wal adab. Ada 3 ya. Jadi kalau dia mendengar langsung dari syekh, ketika dia meriwayatkan boleh dia katakan haddatsani au akhbarani. Tapi kalau sebaliknya syekhnya yang mendengar, thalibnya yang membaca, maka meriwayatkan dengan akhbarani saja. Yang ketiga, kalau tidak ada pembacaan riwayat sama sekali, hanya langsung dibolehkan ijazah gitu saja, diberikan ijazah sama si syekh, maka muridnya ketika meriwayatkan dia harus melafazkan dengan kalimat ajazani au akhbarani ijazatan. Nah, kemudian kita ambil sedikit di ijma'. Al-babur rabi' fil ijma'. Al-ijma'u lughatan huwa al-azmu. Ya. Ada 2 makna ijma' secara bahasa. Ada yang pertama al-azmu dan ada bermakna ittifaq. Al-azm, ya, keinginan untuk melakukan sesuatu, azam. Dan yang kedua adalah ittifaq, kesepakatan. Yuqalu ajma'al qaumu ala kadza ay ittafaqu. Ya. Suatu kaum telah bersepakat terhadap sesuatu, artinya ittafaqu. Dan inilah yang diinginkan maknanya di dalam permasalahan ijma', yaitu ittifaq, kesepakatan. Wastilahan ittifaqul mujtahidin. Ini satu. Kesepakatan seluruh mujtahid dari umat Muhammad terhadap hukum syar'i fi asrin ghairi asrihi, pada masa selain masa Nabi. Ai yakunul ijma' ba'da wafatin Nabi. Jadi ijma' terjadi, dikatakan ijma' ya kalau sudah melewati masa Nabi. Artinya Nabi telah wafat. Kalau Nabi masih ada, nggak berlaku ijma'. Karena sumber hukum langsung dari beliau, kan gitu secara logika. Langsung dari beliau. Jadi kalau ada sahabat bersepakat tentang sebuah hukum yang nggak berlaku. Kenapa? Karena sumber hukum masih hidup. Yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari pengertian istilah ini, ittifaqul mujtahidin min ummati Muhammad ala hukmin syar'iyyin, ya, fi asrin ghaira asrihi, bisa kita ambil 4 quyud, arba'a quyud, ya.
Syurutul ijma'. Ada 4 syarat. Dari sini kita tahu min khilalit ta'rif as-sabiq yumkin an na'rifa syurutal ijma'. Nah, dari ta'rif di atas bisa kita ambil 4 syarat ijma'. Pertama, an yakunal mujammi'una minal mujtahidin. Yang bersepakat itu ulama level mujtahid, bukan ulama level di bawahnya. Fala ibrata biwafaqi ghairihim wala khilafihi. Lihat ya, ulama yang levelnya apa? Mujtahid. Bukan ulama yang di bawahnya. Apalagi hanya seorang ustadz. Maka kalau ada 1000 ustadz bersepakat dalam suatu masalah, dia tidak disebut ijma'. Karena ustadz belum sampai level ijtihad. Dan mujtahid, ulama mujtahid ini jumlahnya sedikit sekali. Di zaman para sahabat saja itu sedikit, apalagi di zaman setelahnya, apalagi di zaman sekarang. Bahkan mungkin sudah kita katakan sudah tidak ada lagi ulama level mujtahid. Ya, tidak ada lagi ulama level mujtahid sekelas imam 4 itu, imam madhab yang 4 itu. Ya. Tapi wallahu alam, kalaupun ada ya mungkin andar minan nadir, andarun nadir gitu. Amat sangat jarang. Ya. Kalau sekarang kan orang gampang mengatakan ini ulama, ini ulama. Padahal dia hanya sebagai, ya dia alim, tapi nggak sampai level mujtahid. Dia tuh alim, tapi nggak sampai level ijtihad. Apalagi seorang ustadz biasa. Apalagi seorang yang cuman bisa ceramah di mimbar-mimbar atau cuman bisa ngisi khotib Jumat itu, nggak bisa. Atau dai, ya, itu levelnya belum sampai ijtihad. Maka dikatakan dia ijma' kalau yang bersepakat adalah ulama level mujtahid. Kedua, an yakunu minal muslimin. Syaratnya ulama mujtahid tadi harus dari ulama kaum muslimin. Nggak bisa dari luar agama Islam. Fala ibrata biwafaqi ghairihim wala khilafihi lianna syar'a warada bi'ismati ummati Muhammad wa dzalika biqaulihi alaihi salatu wassalam la tajtami'u ummati ala dhalalah. Berlakunya sebuah ijma' itu kalau yang bersepakat adalah umat Muhammad, karena telah ada dalil yang menunjukkan umat Muhammad itu terjaga. Ya, dalilnya tidaklah mungkin umatku itu bersepakat untuk sebuah kesesatan. Nggak mungkin umat Muhammad itu semuanya bersepakat untuk melakukan sebuah kesesatan. Nggak mungkin, karena itu langsung dijaga atau disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, an yakunal hukmu syar'iyyan. Kesepakatan yang terjadi antara ulama kaum muslimin yang level ijtihad tadi itu kesepakatan dalam sebuah hukum syar'i. Li'anna al-haditsata allati takunu mahallun nazar. Ya, li'anna al-haditsah allati takunu mahallan nazar al-fuqaha hiya al-haditsatu asy-syar'iyyah. Karena masalah atau peristiwa yang menjadi pokok pembahasan para ulama mujtahid itu yang berkaitan dengan hukum syar'i. Fa in kanat ghairu syar'iyyah, kalau dia tidak ada hubungannya dengan hukum syar'i, seperti kesepakatan dalam bahasa bi amkanat lughawiyah misalnya. Misalnya ulama nahu bersepakat ittafaqal ulama ala anna hukmal fa'il marfu'. Masalah. Ulama nahu sepakat atau para ulama sepakat bahwasannya hukum fa'il itu adalah marfu' bidhammah. Ini kan kesepakatan dalam bidang bahasa, maka tidak disebut ijma'. Atau dokter seluruh dunia bersepakat bahwasannya rokok itu berbahaya bagi tubuh manusia. Ulama sedunia sepakat. Ya.
baik yang senior maupun yang junior. Semua dokter di dunia ini sepakat kalau rokok berbahaya bagi tubuh manusia. Apakah itu ijma? Tidak. Ya, itu tidak ada kaitannya dengan hukum syar'i. 4. La budda an yaqa'al ijma'u fi asrin ghaira asri Rasul. Itu tadi. Ijma' itu harus terjadi selain di zaman Nabi, artinya setelah Nabi wafat. Listihalati in'iqadil ijma' fi asrihi, wa dzalika li'annahu la budda an yakuna ma'al mujtahidin. Karena mustahil terjadi ijma' di masa Nabi. Dan kita tahu bahwasannya ijma' itu terjadi harus dari kesepakatan seluruh ulama mujtahid di masanya, pada masa mereka, di sebuah masa tertentu selain masa Nabi. Fa in wafaqahum fal qawlu qawluhu. Jadi kalau ada sahabat bersepakat terhadap sebuah masalah, ya enggak, maka yang diambil adalah perkataan Nabi. Nggak bisa perkataan Nabi dikalahkan oleh kesepakatan sahabat, kan gitu. La ibrata biwafaqihim, ya, biwifaqihim wa in khalafahum fal qawlu qawluhu ay qawlun nabi wa la ibrata bi khilafihim. Nggak peduli ya, karena sumber hukum ya Rasulullah. Nggak mungkin terjadi ijma' di masa Nabi, nggak bisa, karena sumber hukum sudah ada, masih hidup, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, la budda min ittifaqi jami'il mujtahidin. Syaratnya disebut sebagai ijma' itu harus terjadi kesepakatan semua ulama mujtahid pada masa tersebut. Falau khalafa wahidun minhum lam yanaqid al-ijma'. Kalau ada, misalnya ada 4 ulama mujtahid di masa tersebut, ya, kemudian 3-nya sepakat kalau hukum masalah ini adalah A, tapi satunya menyelisih, enggak, hukumnya adalah B, maka itu tidak bisa disebut ijma'. Wa hadza yu'khadhu min al-alf wal lam allati tufidu al-istighraq fi qaulina al. Kalimat al ini kan ada alif lam, al-muhalla bi al. Jama' muhalla bi al itu tufidul umum, artinya seluruh ulama mujtahidin. Syarat yang keenam, inqiradul asri. Nah, di sini ada sedikit perbedaan ulama masalah syarat yang nomor 6 ini. Kalau 5 yang pertama tadi itu sepakat insya Allah. Tidak ada perselisihan di sana. Tapi yang menjadi ada titik khilaf itu di syarat ijma' yang keenam, inqiradul asri. Maksudnya intihaul asri. Wa hadza syartu mukhtalafun fihi wal jumhur al-a'zam minal usuliyyin ala adami ishtiratihi. Jumhur mengatakan tidak disyaratkan harus inqiradul asri. Jumhur berarti selain jumhur, ya, sebagian ulama mengatakan disyaratkan terjadinya ijma'. Ijma' itu dikatakan berlaku kalau inqiradul asri. Nah, itu berarti pendapat yang kedua. Maksudnya apa inqiradul asri itu? Maksudnya adalah annahu hal yushtaratu an yamuta jami'al mujtahidin hatta yasirul ijma'u hujjatan lihtimal an yarji'a ahaduhum amma ajma'u alaihi. Maksudnya inqiradul asri itu, jadi misalnya tadi ada 4 ulama mujtahid di sebuah masa. Kemudian mereka keempat-empatnya bersepakat terhadap sebuah masalah hukum syar'i. Kalau hukumnya adalah A. Gitu. Taib. Nah, misalnya mereka bersepakat pada tahun 1000, misalnya nih, misal mereka bersepakat, ulama mujtahidin ini bersepakat kalau hukum sebuah masalah ini adalah A, terjadi pada tahun 2021, misal. Nah, apakah saat itu sudah terjadi ijma', sudah berlaku hukum ijma' saat terjadi kesepakatan itu di tahun 2021, atau menunggu mereka itu semuanya mati dulu? Ya. Misalnya mereka semua mati pada tahun 2070 misalnya, atau 2040. Mereka meninggal, empat-empatnya ini meninggal di tahun 2040. Apakah baru saat mereka semua mati dikatakan berlaku ijma'nya, atau ijma' mereka itu berlaku sejak awal terjadi kesepakatan di tahun 2021?
Nah, itu maksudnya inqiradul asri. Kata jumhur mengatakan enggak, ijma itu langsung berlaku hujjahnya dan wajib diamalkan oleh kaum muslimin yang lain ketika terjadi kesepakatan itu di tahun 2021 itu. Nggak perlu menunggu semua ulama yang mujtahid tadi, yang bersepakat tadi meninggal dulu di tahun 2040. Nggak mesti. Nggak harus. Ya. Bahkan dikatakan kalau kita pakai syarat itu, maka tidak akan pernah ada terjadi ijma di muka bumi ini. Kenapa? Ya. Karena misalnya nih, di tahun 2021, 4 ulama bersepakat. Ulama mujtahid bersepakat sebuah hukum kalau hukumnya ini adalah A. Dan di tahun 2021 itu hidup seorang bernama Fulan, ya, bernama Ahmad misalnya. Si Ahmad ini ketika para ulama mujtahid ini bersepakat di tahun 2021 masalah sesuatu, dia masih berumur 17 tahun, dia belum jadi ulama. Nah, 10 tahun kemudian atau 20 tahun kemudian, sebelum 4 ulama mujtahid ini meninggal semua, dia kan belajar 20 tahun kemudian atau 10 tahun kemudian dia sudah mencapai derajat mujtahid. Sudah sampai derajat mujtahid. Jadi sebelum meninggal 4 ulama yang tadi bersepakat, si Ahmad ini 10 tahun kemudian, ya, di tahun 2031 itu, yang awalnya dia ketika 2021 masih penuntut ilmu biasa, 10 tahun kemudian dia sudah menjadi ulama mujtahid misalnya. Maka ketika dia sudah menjadi level yang mujtahid, kemudian dia menyelisihi kesepakatan 4 ulama sebelumnya. 4 mujtahid sebelumnya yang terjadi di tahun 2021. Maka kalau sudah begini, apakah si Ahmad ini menyelisih ijma? Enggak. Kalau kita katakan syarat ijma itu terjadi harus meninggal semua ulama yang bersepakat itu. Nggak bisa. Ya, maka kalau si Ahmad itu nanti ketika dia sudah menjadi ulama mujtahid, sebelum 4 ulama mujtahid yang bersepakat itu meninggal semua, lalu dia mempunyai qaul yang menyelisihi kesepakatan 4 ulama mujtahid sebelumnya, tidak disebut sebagai menyelisihi ijma. Ya apa enggak? Kalau begini kan nanti nggak akan pernah ada ijma. Ya, tidak akan pernah ada terjadi ijma. Kenapa kok kelompok selain jumhur itu mengatakan harus disyaratkan inqiradul asr? Karena mereka ihtimal siapa tahu di antara 4 ulama mujtahid tadi yang bersepakat itu taraju' atau mengoreksi pendapatnya. Yang awalnya sepakat hukum masalah ini adalah A, tiba-tiba 2 tahun kemudian ulama yang satu mengatakan, oh aku rujuk dari pemahamanku, pendapatku kalau hukumnya adalah A. Ya. Jadi itu alasan kelompok selain jumhur mengatakan harus menggunakan syarat inqiradul asri. Tapi jumhur usuliyun mengatakan hada la yushtarat li'annahu lam yunqal an ahadin min salaf ishtiratuhu, karena tidak ada dinukilkan satupun dari salaf tentang berlakunya syarat itu. Bal ihtajja ba'duhum ala ba'din bil ijma' fi hayatil mujammi'in. Jadi kehujjahan ijma' itu langsung berlaku ketika terjadinya kesepakatan. Tidak harus menunggu meninggal semua ulama mujtahid yang bersepakat tersebut. Wa amma ihtimalu ruju'i ba'dihim an muwafaqatihi sabiqah lahum fa innahu mamnu' wa dzalika anna al-ijma'a idza inaqada. Nih, anna al-ijma' idza inaqada sara hujjatan mulzimatan lil jami'. Ijma' yang sudah terjadi maka langsung otomatis menjadi hujjah dan wajib diamalkan oleh seluruh kaum muslimin. Wala yajuzu li ahadihim an yarji'a an wafaqihi aw wifaqihi. Jadi nggak boleh dirujuk pendapatnya. Jadi misalnya ada ulama 4 tadi kan kita bicara. Ada ulama mujtahid di tahun 2021 4 orang, ulama A, ulama B, ulama C, ulama D. Mereka semua levelnya sudah mujtahid. Di tahun 2021 bersepakat masalah suatu hukum syar'i ini adalah hukumnya A.
Di tahun kemudian, di tahun 2022, ulama C itu merujuk pendapatnya, menarik pendapatnya sebelumnya, yang awalnya sepakat, kemudian dia mengatakan, oh tidak, aku menyelisihi pendapatku yang dulu. Maka tidak bisa, tidak berlaku. Nggak boleh meskipun ulama mujtahid tadi yang bersepakat, kemudian di masa yang akan datang dia rujuk dengan pendapatnya, nggak bisa, nggak berlaku. Karena saat itu sudah terjadi apa? Ijma'. Lakin in qulna bi anna inqirad al-'asri hujjatan aw hujjatun wa huwa qaulun dha'if lima qaddamna fa innahu yu'tabar fi in'iqad al-ijma' man wulida fi hayatihim wa tafaqqaha wa sara min ahli al-ijtihad. Ini tadi yang kita bilang. Ya, kalau nanti di tahun 2021 terjadi kesepakatan ulama mujtahid tentang suatu masalah, hukumnya adalah A. Di tahun 2021 itu ada anak namanya Ahmad yang baru berusia 17 tahun dan dia masih dalam proses menuntut ilmu. 20 tahun kemudian dia sudah menjadi orang alim, ya, karena sudah sekian lama menuntut ilmu, menjadi mujtahid juga. Padahal 4 ulama yang tadi yang awalnya mereka bersepakat itu belum meninggal semuanya. Maka si Ahmad ini sudah menjadi level ijtihad, kemudian mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan ijma' 4 ulama sebelumnya. Maka dia tidak disebut sebagai menyelisih ijma' kalau kita pakai syarat inqiradul asri. Wa kadzalika yajuzu lahum ala hadzal qaul an yarji'u an dzalikal hukmi alladhi ajma'u alaihi. Ya, begitu juga kalau kita pakai syarat ini, maka boleh di antara 4 ulama mujtahid tadi boleh dia merujuk pendapatnya yang awalnya sepakat menjadi tidak sepakat. Nggak bisa. Selama sudah terjadi ijma, maka saat itu sudah berlaku hukumnya. Nggak boleh lagi diselisihi. Wal mu'tamad annahu la yushtarat. Nah, ini la yushtaratu inqiradul asri. Ini yang mu'tamad. Ya, dan inilah pendapat yang benar insyaallah. Wa annal ijma'a idza inaqada lazimal jami'u al-'amala bihi. Kalau ijma' itu sudah ditetapkan, sudah terjadi, maka wajib bagi selainnya seluruh umat Islam itu mengamalkannya, karena ijma' kan hujjah qawiyah. Bahkan hujjah dalil yang disepakati, al-adillah al-muttafaq 'alaiha. Wa man wulida fi hayatihim ba'da ijma'ihim. Siapa yang lahir di masa hidupnya ulama mujtahid tadi, setelah terjadi ijma' mereka, dia wajib mengamalkan ijma' tersebut, walam tajuz lahu mukhalafatuhu. Nggak boleh dia selisihi. Lakin yusyarikuhum fil ijma'atil qadimah. Tetapi nanti dia bisa ikut menjadi ahli ijtihad di masa yang akan datang, ketika ada kesepakatan lagi di masa yang akan datang. Sedangkan ijma' yang pertama itu sudah berlaku, nggak bisa diotak-atik lagi. Nah, nanti kalau si Ahmad yang tadi 20 tahun kemudian dia sudah menjadi level ijtihad, maka dia bisa ikut dalam membuat ijma' yang baru terhadap sebuah masalah di masa yang akan datang. Ya, di masa yang akan datang dengan ulama mujtahid yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sekian yang bisa kita bahas. Insyaallah kita akan bahas di pekan depan masalah kehujjahan ijma'. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan? Hal fi soal au wadih? Wadih Ustaz, wadih. Fahim tuh. Baik, alhamdulillah. Bisa tanya sedikit, Ustaz? Sebenarnya pemaparan Ustaz sudah jelas saja, Ustaz. Cuma apakah itu belum nyampe aja, Ustaz? Apa misalnya kalau sudah belum nyampe ke hadis ahad ya, Ustaz? Hadis ahad nanti belum lagi ya, Ustaz? Hadis ahad Ya. sudah itu kemarin. Sebelum hadis mursal itu. Oh iya. Itu kalau hadis ahad tuh kadang para ulama beda pendapat tentang bisa dijadikan hujjah akidah atau seperti apa, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, hadis ahad itu kan
hadis ahad itu selama dia sahih, ya kan hadis ahad itu kemarin sudah kita jelaskan ada 3. Kalau menurut ulama hadis ada 3. Ada dia namanya aziz, ya aziz. Ada yang namanya gharib, ada yang masyhur. Hadis ahad itu kan dhanniyus tsubut, ya, berlawanan dengan qat'iyus tsubut, yaitu hadis mutawatir. Hadis ahad itu ada 3 jenis. Ada gharib. Gharib itu diriwayatkan oleh 1 orang. Kalau aziz itu diriwayatkan oleh 2 orang. Kalau masyhur itu diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih. Tapi belum sampai derajat ijtihad. Hadis ahad, ya ini dia dhanniyus tsubut. Tapi kalau dia sudah sahih, dinilai sahih oleh para ulama hadis, maka kita wajib mengamalkannya. Wajib kita amalkan secara dzan, karena hadis ahad yufidu dzan. Tetap kita wajib mengamalkan, tapi dalam bentuk yufidu dzan, secara dzan, ghalabatul dzan. Tapi tetap wajib, ya, tetap wajib, karena mengamalkan sesuatu itu cukup sampai derajat ghalabatul dzan saja. Itu dalam masalah hadis ahad. Maka kalau hadis ahad itu pasti ada 2, ada yang sahih, ada yang dhaif. Itu yang kemarin kita katakan, ada hadis sahih, ada sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, hasan li dzatihi, hasan li ghairihi, dan juga ada dhaif. Dhaif itu ada juga tingkatan-tingkatannya, itu ada kemarin ada mungkar, ada matruk, dan yang paling parah adalah maudhu'. Tapi kalau hadis mutawatir semuanya sahih dan dia qat'iyus tsubut. Semuanya sahih dan wajib kita amalkan, dan mengamalkannya yufidul ilmi atau yufidul yaqin. Hadis ahad itu yufidul dzan. Hadis ahad itu yufidul dzan, tapi kalau dia sahih maka wajib kita beramal dengannya dan bisa kita jadikan sebagai hujjah. Dan faktanya hadis yang ahad lebih banyak daripada hadis mutawatir. Kalau kita katakan yang diamalkan hanya hadis mutawatir saja, maka betapa banyak bangunan Islam yang bakal runtuh gitu. Karena kebanyakan hadis levelnya itu sampai ahad saja, ya, levelnya sampai ahad saja. Itu yang kemarin sudah kita bahas ya Pak Husin, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan kita. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada salah kata atau salah bicara, saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.